Selamat siang warga Indoku tercinta. Saya reporter Saikende Kosta mau menyampaikan berita, yaitu terjadi demo dan kerusuhan di depan balai kota Indoku. Warga pun tidak terkendalikan, banyak yang membuat anarkis. Aparat kepolisian pun sedikit kewalahan menenangkan warga, namun akhirnya aparat kepolisian berhasil menenangkan warga. Segitulah berita kali ini. Saya reporter Saikende Kosta pamit undur diri. Salam damai. Oke, turunin harga kompo. Saya sedang berada di balai kota, melihat situasi yang ada. Terjadi demo besar-besaran begitu dari mekanik untuk memprotes harga komponen yang melonjak naik. Coba kita lihat, turunin harga komponen. Ada Turunin harga kompo. Turunin. Ada yang mencoba memukul saya. Turunin harga kompo. Coba kita coba menanyai salah satu orang yang ada di sini. Halo Pak, selamat kami pagi, Pak. sama ini sangat rugi. Apa Pak? Oke Pak, mohon dijelaskan Pak, turunin apa yang menyebabkan turunin ini harga terjadi dan apa harapan Bapak kompo, setelah demo apa, ini terjadi, Pak? Silakan Pak. Boleh diperkenalkan dulu Pak di kamera Pak. Ingin harga kompo diturunkan. Yeay. Iya ya, cukup jelas ya. Oke, kita coba ke warga lain untuk menanyai hal ini. Pak. Eh? Saya mau wawancara, bisa Pak? Woi, bukan keyboard woi. Pemirsa, nih suaranya cukup mengganggu ya, yang bisa kita simpulkan bahwa harga kompo saat ini naik. Warga mengharapkan pemerintah untuk segera menurunkan harga komponen, dikarenakan bila tidak turun jadi akan terjadi keributan. Bisa kita lihat di belakang, terjadi ledakan yang cukup besar, menewaskan beberapa orang. Yang kita yakini setelah hal ini terjadi, maka akan banyak anggota kepolisian yang akan hadir di sini untuk melerai pengunjuk rasa. Oke, kita coba mendekat ke lokasi ya, karena ada api. Kita coba agak jauh ya. Bisa kita lihat di sana pemirsa. Turunin harga. Menurut Bapak kejadian ini gimana Pak? Oke pemirsa, bisa kita lihat di belakang ini ada beberapa orang yang betul-betul tewas ya, atau pingsan di sana terkena ledakan tadi. Jadi kita lihat. Tidak terlalu Woi, kita bangkrut woi, harganya mahal. besar. Bisa kita lihat dari Rugi Pak. Turunin harga kompo. Woi, Dimoy. Kompo mahal woi. Kompo mahal, kita jadi rugi. Turunin. Apa kompo mahal Papa? Turunin harga kompo. Turunin harga ada Turunin harga kompo. Titik. Turunin harga kompo. Turunin harga. Oke, bisa kita lihat pemirsa. Turunin harga kompo, ya lari woi. Turunin harga kompo. Saya rasa pihak Pak, kepolisian masih Pak, belum bisa Pak. melerai ya. Pak, ini bagaimana kejadian di sini Pak? Gas yuk, tabrakin. Kami dari Indo. Tabrak. Indo Network Pak. Tabrak. Oke, pemirsa, ada terjadi penabrakan di sini. Beberapa warga ditabrak. Ada salah satu Tabrak kendaraan. polisinya. Coba kita lihat platnya. Oke. Tabrak polisinya, bodoh. Oke ya, oke, kita lihat plat mobilnya, kita foto plat mobilnya pemirsa. Ini dia penabrak beberapa. Oke, sudah kita foto nih. Bakar polisinya, bakar. Kita lihat perusahaan besar. Bakar polisinya. Oke, kita coba untuk menyingkirkan mobil ini. Astaga, aduh. Kita rekam Pak. mukanya. Wah, ini Dia coba lihat di situ. ada kendaraan. Turunin harga kompo. Turunin harga kompo. Woi. Ditabrak, waduh, luar biasa. Harga kompo Wah, mahal. pemirsa nih, waduh berbahaya sekali pemirsa.
Waduh. kabur cok. Pemirsa. Itu tuh tabrak tuh. Turunin harga combo, turunin harga combo. Ada yang tewas lagi di sini satu. Pak pemerintah turunin Pak. Oke, kita Turunin harga menghindar combo, woy. dari penabrakan ini sangat berbahaya sekali. Bisa kita lihat di sini berbagai fasilitas ditabrak oleh pelaku. Oke, coba kita lihat di kantor polisi ya. Mobil putih sedang mencoba untuk menabrak Penjara kepolisian. nangis, Woi, bro. woi, ngapain woi? Woi, woi. Turun nih. Woi, damai, Oke. damai. Oke. Ini sangat berbahaya sekali. Pak, ikut Pak. Saya mau ikut kerekam Pak. Naik. Ayo naik. Ayo gas. Ayo. Pak. Oke, pemirsa, coba kita lihat saat ini saya bersama dengan salah satu anggota Polantas untuk mengejar pelaku penabrakan warga di acara demo di depan balai kota. Oke, kita lihat sekarang dengan Pak siapa ini? Baik. Pak Faiz. Oke, Pak Faiz, bisa dijelaskan Pak ciri-ciri pelaku bagaimana? Habis itu berapa orang yang di dalamnya, Pak? Di dalam 3 orang ya. Iya, cukup simpel. Ada penjelasan. Pelakunya itu hoodie putih sama botak terus pakai baju gangster. Oke, Pak Faiz, ini bagaimana Pak? Kok sepertinya Bapak lost visual ya Pak ya? Nah, oke pemirsa, kita melihat lagi Almero bersama Pak Faiz. Kita sepertinya kehilangan visual dari pelaku. Oke. Nampaknya pihak kepolisian tidak cukup berhasil untuk menangani demo ini karena Aku mengakibatkan joget-joget banyak nggak? warga tewas. Ya. Di sini Pak, saya turun aja Pak. Saya turun Pak. demo sudah diamankan. Hati-hati Pak ya, warganya pada galak-galak. Kang, di matamu aku joget-joget nggak? Ya, oke pemirsa, di sini terlihat, waduh jangan direkam, disensor. Ah. Oke pemirsa, bisa kita lihat di belakang ini kerusuhan yang terjadi selesai begitu saja dikarenakan ada beberapa oknum yang sengaja merusak acara dengan menabrakkan kendaraannya kepada warga. Dan hal ini nih nggak jauh berbeda, menurut saya tidak jauh berbeda dengan peristiwa yang lalu, peristiwa yang paling lama ya, yang demo penurunan jenderal, demo pemrotesan tilang, demo aparat kepolisian. Turunin harga combo. Demonya tidak jauh beda dengan demo ini ya. Frekuensinya sama. Turunin harga combo, turunin harga combo. Oknumnya juga tidak jauh berbeda, tidak jauh dari mekanik biasanya yang melakukan hal seperti ini. Dan saya harap ya ada terjadi penembakan. Turunin harga combo. Seharusnya pihak kepolisian tidak melakukan penembakan langsung begitu saja di tempat demo karena sangat berbahaya sekali. Pak, jangan tembak-tembak Pak. Turunin harga combo. Ya lama lah woi. Turun harga combo Pak. Ini Pak siapa ini? Baik. Pak Faiz. Oke pemirsa, ada sedikit kesalahan dalam pembubaran massa. Jadi dibenerin Kak, dibenerin. Turunin harga combo. Jangan sampai lagi woi. Lu kata tembak gua Pak. Warga yang seharusnya Woi. karet dengan disiram air Turunin harga combo. Turunin harga combo. Turunin harga combo. Gua gak mau ikut anjing. Oke, ini Pak Faiz Turunin ditabrak. harga combo, turunin harga combo. Ada sedikit Harga kesalahan. combo, turunin harga combo, turunin harga combo, turunin harga. Turunin harga combo, turunin harga combo. Terjadi banyak korban. Turunin harga combo, turunin harga combo, turunin harga combo, turunin harga combo. Pak, bisa menjawab Pak, ada mobil ugal-ugalan Pak. Nanti Bapak Pemirsa, ditambah. Tegas. bisa kita lihat di sini terjadi tolong. Oke pemirsa, saya nggak terlalu sakit tadi, cuma kesenggol dikit. Pada ini Turunin harga combo. siapa sih yang ngomong nih? Siapa yang ngomong sih? Ini pingsan ngomong. Halo, aku yang ngomong. Pak, turunin harga combo.
Pak, pinjam MP5-nya. Pada intinya Turunin harga combo, turunin harga combo, turunin harga combo. Keren senjatanya. pihak kepolisian di sini melakukan sedikit juga kesalahan ya, dari saya tanya dari Pak Faiz begitu, melakukan penyelesaian pembubaran massa dengan menembakkan peluru kepada warga. Itu sangat salah sekali harusnya. Turunin harga combo. Ya itu kira-kira seperti itu, nanti akan saya laporkan juga dari pihak kepolisian ini yang menembakkan kepada warga. Turunin harga combo, turunin. Jenderal Pelantas begitu ya. Oke pemirsa, ada yang menembakkan suara ya, ada yang menembakkan dengan Woi senjata Pak, berat jangan open fire Pak. yang seharusnya polisi tidak berhak menembakkan senjata Tidak berat boleh maupun Pak, senjata tidak ringan boleh ke tempat Pak. demo. Tidak boleh, Tidak boleh Pak. harusnya disiram air saja sudah cukup. Kalau langsung main tembak-tembak kemana-mana itu juga gak bener kan. Oke, kita lihat. Turunin harga combo, turunin harga combo. Ada yang coba mengajar saya tadi, saya menghindar untungnya. Oke pemirsa, ini dia menembakkan dengan senjata berat, sangat berbahaya sekali. Turunin harga combo, 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 turunin harga combo. Terjadi kerusuhan cukup banyak di sini. Saya lihat Sabara cukup baik ya menangani hal ini dengan senjata ringan ya. Intinya jangan menembakkan kepada warga gitu ya, pesan saya gitu. Sangat berbahaya sekali. Dari tadi kacang. Ada yang nembak-nembakin ke Saya warga pakai tadi. taser, Pak. Bukan. Pak mau nanya Pak. Barber semua itu anjir Jangan mekaniknya. taser Pak, siram air aja. Bapak ada kendaraan. Turunin harga combo. Turunin harga combo, Turunin harga combo. turunin harga combo, turunin. Ya ini cukup apa ya, tidak jelas demonya ya di akhir-akhir. Pada intinya warga ini meminta turun harga komponen begitu ya. Yang saya simpulkan di sini ada beberapa yang harus dikoreksi ya, dari pihak kepolisian harusnya lebih cepat menangani hal seperti ini. Coba untuk memblokade jalan itu hal yang bagus ya, untuk warga harus lebih damai lagi. Ada yang meledak lagi? Ada yang meledak lagi. Oke, itu dari pengejaran tadi. Habis itu apa? Astaga. Ngapain? Turunin harga combo. Ngapain sih mukul-mukul? Turunin. Ke balkon sono jangan ke sini, tapi Ngapain mukul-mukul? Kalau mau Ngapain? demo. Jangan di kantor. Ngapain? Namamu ini siapa? anjir mukul-mukul nih. Namamu siapa? Siapa yang mukul? Ini nih depan gua nih. Namamu siapa? Temen gua dipukul nih. Kalau kamu Demo yang awas teratur, Pak. lihat Jangan rusuh, Pak. yang mukul-mukul. Datang mukul, nggak sopan. Siapa tuh pukul? Oke, pemirsa, pada intinya setelah semua ini terjadi ya, semoga pemerintah kedepannya mendengarkan ya. Pak, panggilin Mac. Kalau saya rasa ya, saya rasa sekarang ini pemerintah tidak mendengarkan sama sekali, karena posisi ada yang main nembak lagi loh. Saya tuh nggak tahu loh sama Polantas Sabara tuh ces gitu loh, nembak gitu loh, nggak jelas gitu loh. Berbahaya sekali loh nembak gitu. Apalagi saya kena coba. Tuh kan, bonyok saya. Lengan kiri atas saya bonyok nih gara-gara ini. Jan. Ya intinya tolonglah gitu, tolong itu apa? Tolong kerjasamanya gitu loh. Bonyok saya. Aduh, gara-gara kayak gini bonyok. Dilindas mobil, kurang ajar. Ini ada heli pula nih mau naik ini, nggak sopan ini loh. Siapa sih ini? Ini. Siapa itu yang mainan heli itu? Oh, berita. Yakin. Berita gak apa. Belum tahu rasanya dikeroyok mekanik. Oke, Belum tahu dikeroyok dia. Iya, kok mari kita Mekaniknya udah. Astaga, siapa Mekanik. yang teriak, anjir? Demo. Iya, demo lah. Gak ada bang, gak ada suara lu. Turunkan harga combo, turunkan. karena ini sangat berbahaya sekali. Saya sudah bonyok di lengan kiri Woi, saya. cariin gua, woi. Pacar gua mana ini, woi? Bonyok. Turunkan harga combo. Pak, turunin Pak. Woi, Pak. Turunin harga combo, Pak. Oke, ada yang Astaga. ada yang diangkut mobil satu. Oke, ada yang tewas di sini pingsan ya, luar biasa. Bukan.
Iya ada yang ya nampaknya pihak kepolisian. lo Cuma ini enggak? polisi Lo cuma ada diblokade walkie-talkie deh nggak? jalannya. Kok melamun Ada. sih? Mas jangan di sini ada Eli. Jangan Kenapa, pakai heli, woi. Pak. Eli Ini lo tadi Coba blokade jalannya, yang jalannya tuh diblokade dari sana pojok sana, Iya, hijau bawa warna-warni. motor. dari balik sana, Oh iya iya. terus iya. diblokade, Tadi kan ditutup jalannya, yang jadi nyari warga enak nggak tadi. kesini gitu loh. Iya. Oke. Kan Pakai berita demo, aja, pakai masa berita. demo polisi Ya, diem BT-nya aja sih, gimana? cuma diem di sini melamun nih nggak jadi. Channel Diblokade berapa ditutup di sini, dari sana ditutup Oh, jalan 12, semua, 12. biar gimana caranya biar orang nggak tambah Iya, lagi ke sini. sini. 12 Gitu loh. Ini lagi demo. Jan, Malah aduh. sini. Dijaga pintunya jalannya, suruh jalan muter apa gimana gitu loh. Aduh, ini tambah rame, tambah banyak yang sakit nanti. Ya, pemirsa, saya di sini nih rasanya kayak adik saya Elan gitu loh. Ya, selalu greget sama yang namanya peraturan-peraturan, habis itu sama langkah-langkah aneh yang diambil polisi ini. Saya suka aneh aja. Kenapa sih nggak langsung sigap ditutup jalannya apa gimana gitu loh. Itu karena sangat penting sekali penutupan jalan, pemblokadean jalan untuk demo itu sangat penting sekali gitu padahal ya. Apalagi tadi sampai tembak-tembak menembak warga itu sangat berbahaya sekali juga gitu. Saya rasa perlu dikoreksi lah nanti Pak. Ya nutup kamera lagi nih. Sudah bonyok, ditutup kameraku ini sama satu orang jaket nih. Aduh. Jan. Bapak nih. Oke, kita bahas lagi. Pada intinya demo ini sudah mulai berkurang ya dengan pemblokadean jalan yang saya instruksikan. Saya suka aneh loh Pak Jenderal, mau didengarkan Pak Jenderal Polantas, Pak Rizal Saputra, Pak Jenderal Sabara, Pak Restu Zaki. Coba anggotanya Ini dilatih lagi. Ini yang pingsan nih Kak mau Ya. disembuhin apa? Tolong. Yang Coba. tembak-tembak. Ya saya nggak tahu kok tanya saya. Saya lagi berita kok ini. Anda sudah 2 kali ini bikin saya sabar. Aduh. Jadi gimana Pak? Ada apa nih? Ya udahlah, ditanya nih gitu. Pada intinya Pak, ada yang jatuh lagi dari awan. Siapa itu? Bapaknya salah mata guys. Pak. Hah? Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Almiro McMahon. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kota ya, sekaligus keamanan kota bersama boleh diperkenalkan Pak, silakan kepada pemirsa. Ya, saya Donke, Oke. selaku pemerintah di Indoko. Ya, oke Pak Donke ya, Pak Donke. Kita akan membahas berbagai masalah yang ada di kota, khususnya kestabilan ekonomi yang kita dengar memang ekonomi sedang turun. Pak, bagaimana pendapatnya ini dan bagaimana solusi yang akan diambil oleh pemerintah untuk menangani penurunan ekonomi ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, solusi kami sih nggak ada solusi lah ya. Warga pun juga pada senang sih ya ekonomi turun. Terutama harga-harga mobil itu turun juga, terus bahan pokok turun dan lain-lain lah. Jadi ya stabil lah sekarang. Oke Pak, penurunan ekonomi ini berarti berujung pada gaji-gaji fraksi ya Pak ya, termasuk kepolisian, termasuk berita, termasuk IMS juga ya Pak ya? Ya untuk gaji-gaji fraksi ya turun lah 3%-an atau berapa. Ya, pokoknya disesuaikan aja dengan keadaan yang di kota, harganya berapa aja gitu, udah disesuaikan semua. Oke Pak, selanjutnya ya masih membahas tentang ekonomi kota, karena kota ini semakin ramai ya Pak ya. Apakah ada langkah baru Pak untuk menangani warga-warga miskin Pak, menuntaskan kemiskinan di kota Pak, atau ada program atau bagaimana, atau ada perlombaan atau bagaimana Pak supaya memberantas kemiskinan Pak di kota Pak? Untuk total kemiskinan di sini sih sangat sedikit ya. Faktor utama kemiskinan itu karena mereka itu malas bekerja, terutama tuh ya, malas bekerja, malas ngapa-ngapain, mau yang ngemis saja. Sebenarnya kota ini
sangat banyak gitu pekerjaan-pekerjaan yang mudah didapatkan walaupun ramai gitu, tapi ya jangan males lah. Oke Pak, tadi tim Indoku menemukan bahwa ada kejadian demo di depan City Hall terkait dengan harga komponen yang naik. Nah, kenaikannya seberapa persen sih Pak sebenarnya, dan kenapa kenaikan itu bisa terjadi, dan apa tanggapan Bapak mengenai demo tadi yang sampai banyak yang tewas, banyak yang pingsan, sampai polisi menembakkan kepada warga yang tidak bersalah, itu bagaimana Pak tanggapannya? Sebenarnya komponen itu cuma naik 2% dari harga utamanya. Wah, itu bagi kami sih nggak ada masalah sama sekali ya. Dan juga mekanik di sini mulai rame, jadi ya pasti ada kenaikan harga lah. Gara-gara mekanik rame dan banyak WS juga. Jadi seperti itu, biar mengurangi seperti menimbun komponen, jadi ya dinaikkan lah. Oke Pak, berbicara tentang penimbunan komponen dan kenaikan harga komponen. Nah, setelah kenaikan harga komponen, berarti harga-harga standar WS berarti juga mengikuti naik ya Pak ya, secara otomatis begitu ya Pak? Menurut Bapak mungkin juga. Kalau untuk standar harga WS kami tidak bisa mengetahuinya, karena itu kan bukan milik negara, swasta ya, milik perusahaan. Dan untuk harga mekanik center itu tidak ada naik. Harga repairnya ada harga apanya itu nggak ada naik kok, masih sama. Oke. Untuk pemirsa yang ingin berbelanja atau membeli bahan pokok makanan, silahkan bisa berkunjung ke Alfamart Indoku, berlokasi di depan Idol Gas, belah Idol Gas, harga lebih murah, terjamin, ramah, dan nyaman. Oke, kita lanjut lagi ke pembicaraan Pak mengenai ekonomi kota. Harga bayaran side job ini sudah banyak sekali yang turun. Habis itu juga gaji-gaji fraksi juga menurun, harga-harga barang menurun, semuanya menurun. Apakah kedepannya ini kota berencana untuk membuat job baru atau membuat sebuah pekerjaan atau sampingan gitu Pak baru untuk kota, supaya warga tuh tidak itu saja. Kayak kalau saya lihat semua warga tuh pada berebut Pak, berebut pizza, berebut sweeper. Kadang-kadang ada yang sampai pukul-pukulan, ada yang sampai mengeluarkan paksa warganya itu bagaimana Pak tanggapannya? Apakah ada pekerjaan baru Pak setelah ini? Untuk lapangan kerja baru kami belum ada, cuman untuk penambahan lapangan kerja yang sudah ada itu pasti akan dilaksanakan secepatnya. Entah itu mungkin di kota yang sedang mati sekarang seperti Las Venturas atau San Fierro, dan tunggu aja lah. Paling lapangan kerja sama seperti yang ada di kota Los Santos. Jadi nggak ada penambahan, cuman penambahannya itu kerja yang sama gitu. Contohnya sweepernya di San Fierro ada juga gitulah. Oke Pak, berbicara mengenai pekerjaan, saya mengingat satu nih Pak, ada satu masalah yang saya lihat begitu ya Pak ya. Ini banyak sekali WS begitu Pak, banyak sekali WS begitu. Otomatis banyak sekali mekanik begitu Pak. Apakah WS kota ini kan semakin banyak, apakah tidak membuat seperti keributan Pak antar WS, habis itu mungkin warga semakin dibingungkan dengan banyaknya WS, atau bagaimana Pak? Atau apa manfaatnya lebih banyak atau bagaimana Pak dengan banyaknya WS ini? Atau pemerintah tidak membatasi begitu Pak, WS hanya 4 saja atau bagaimana gitu loh Pak? Oke, sebenarnya kalau untuk WS ini ada banyak manfaatnya dan kekurangannya. Untuk manfaatnya itu, jadi ketika kalian berpergian jauh-jauh itu, misalnya kendaraan ada masalah atau apa, jadi kan banyak WS itu semakin enak lah jangkauan mekanik gitu kan. Jadi kalian juga semakin enak, gak usah jauh-jauh juga gitu ke mekanik center. Itu dia positifnya, ada WS di mana-mana dan banyak WS. Untuk negatifnya sih ya pastinya adalah keributan antar WS pastinya, tidak mungkin bisa dihindarkan. Cuman kita kan sudah ada pihak kepolisian, jadi bisa diserahkan langsung ke pihak kepolisian lah tentang masalah keributan di kota antar WS gitu.
Oke, untuk ekonomi kita sudah membahas cukup banyak tadi, mulai dari side job hingga job. Eh, Setelah membahas semua ini, saya ingin membahas ke tema selanjutnya, Pak, mengenai keamanan kota. Eh, Beberapa belakangan ini terjadi banyak kriminal di kota ya, mengenai pembegalan, habis itu tentang apa ya, pembegalan, perampasan, kerusuhan, demo. Nah, mungkin tanggapan Bapak atau pesan apa yang mau Bapak sampaikan kepada warga supaya warga ini lebih tentram, lebih apa ya, memahami situasi begitu, demo dengan damai begitu, Pak. Mohon disampaikan, Pak, kepada. Jadi ini yang mana dulu nih? Yang demo atau yang pembegalan, kekerasan atau kriminal nih? Dijelaskan berurut dari tadi saya bicarakan, Pak, dari pembahasan dari tanggapan Bapak mengenai pembegalan yang terjadi di kota, habis itu berlanjut ke kedamaian untuk warga begitu, Pak. Silakan. Ya, salah satu caranya menghindari pembegalan ya jangan ke tempat yang sepi-sepi lah, yang rawan-rawan itu jangan coba-cobalah gitulah. Dan kenapa bisa terjadi pembegalan? Karena ya tadi mereka itu malas bekerja, jadi pengen cari yang instan seperti itu. Dan untuk yang demo di balai kota itu sebenarnya nggak ada apa gitu ya, nggak ada tujuannya mereka juga demo kayak begitu. Apa yang mereka tujuan itu hanya terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi mereka itu cuma pengen rusuh saja di kota dan tidak memikirkan apa-apa gitu lah yang benar. Berarti harapannya semoga warga kedepannya lebih berpikir positif ya, Pak, ya, untuk mengikuti peraturan Iya, benar. memahami situasi yang ada, kondisi ekonomi sedang merosot begitu ya. Jadi warga-warga, kepada pemirsa Indoku Network ya, yuk sama-sama kita saling memahami kondisi ekonomi kita ya, yang sekarang sedang merosot ya. Karena juga banyaknya pemakaian, pembelian warga ini juga sangat banyak sekali ya. Nampaknya WS nih, aduh, saya jadi kemana-mana ngomongnya ya. Intinya kita sama-sama damai saja begitu sekarang ini. Oke, lanjut lagi ke tentang keamanan. Berbicara tentang keamanan ini kok saya lihat belakangan ini, Pak, belakangan ini ya, Pak, banyak sekali aparat ya, dalam tanda kutip aparat yang melakukan penilangan begitu, Pak. Nah, ini sudah lama ingin saya bahas, penilangan di sembarang tempat, Pak. Di sembarang tempat ini tempatnya yang seharusnya tidak harus untuk ditilang. Contoh di parkiran WS kok malah ditilang. Nah, ini menurut Bapak bagaimana tanggapannya dan apa yang harus dilakukan oleh petinggi kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Sarannya begitu, Pak. Oke, sebenarnya itu bukan urusan kami ya, itu urusan pihak kepolisian. Karena dari mereka yang menilang itu pastinya bukan membawa instansi kepolisian atau bisa disebutlah oknum lah ya, itu oknum aja yang bandel-bandel, yang ya tadilah tahu sendiri di kota ini warga itu banyak yang males. Salah satunya oknum-oknum tadi itu yang polisi yang menilang sembarangan tanpa ada tujuan tertentu gitulah. Oke. Yang sebaiknya dilakukan oleh petinggi sih, wah kurang tahu dah, itu urusan mereka aja lah. Oke ya. Kesadaran masing-masing begitu ya, Pak ya, dari anggota ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita masih membahas tentang keamanan, terkait dengan keamanan yang ada di sweeper, Pak. Beberapa hari ini tim Indoku Network melihat pantauan di sekitar Ganton, di sekitar sweeper, banyak sekali terjadi pemukulan dan kerusuhan serta penembakan kepada warga yang tidak bersalah ya. Itu bagaimana, Pak, tanggapannya dan apakah Bapak sudah mengetahui berita itu sebelumnya? Ya, ya berita itu udah tahu saya dari dulu, dan kami juga udah pernah menyiapkan tempat untuk antrian. Jadi bagi yang mau bekerja itu bisa antri dulu, jadi biar kagak rusuh. Tapi fasilitas itu tidak dipakai dengan baik-baik dan mereka tetap rusuh, jadi kami tarik kembali fasilitas tersebut. Oke, untuk kerusuhan ini ya tadilah dari
oknum yang tidak tanggung jawab lah ya, yang pengen buru-buru lah apalah, kayak gitulah. Oke, selanjutnya Pak, kami ingin meminta informasi Pak, apakah Bapak sudah mengetahui adanya salah satu perkumpulan massa, begitu perkumpulan massa di area Jefferson. Kemarin pada saat tim Indoku Network melewati area Jefferson ya dengan santai lalu ditembak oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Nah, itu apakah Bapak sudah mengetahui ada suatu perkumpulan di situ Pak atau belum sama sekali Pak? Saya udah mengetahui dan saya udah meminta kepada pihak para kepolisian, terutama Sabara, untuk ya rajin lah patroli di kawasan rawan tersebut yang sering dilewati oleh para pekerja ya, terutama pizza. Ya, itu aja sih. Oke. Tadi kan ya, kita sudah membahas tentang keamanan secara menyeluruh begitu. Nah, saya ingin lompat lagi nih Pak ke ekonomi. Nah, Iya. side job apa saja sih Pak yang gajinya itu turun semua? Apakah semuanya secara menyeluruh atau baru beberapa saja yang turun? Atau trucker juga ikut turun Pak? Oke, ini side job itu hampir semuanya turun ya. Yang paling parah itu turun, yaitu pengantar surat, itu turun banget. Turun berapa ya? Kira-kira 90% lah gaji pengirim surat itu turun. Untuk tracker itu turunnya hanya 40%. Dan sweeper itu 3,2%. Pizza sama juga 3,2%. Udah nggak ada lagi sih yang turun. Betul-betul penurunan harga ini sangat rata sekali ya Pak, ya hampir di semua pekerjaan ya termasuk trucker juga. Iya, iya. Apakah setelah penurunan ini, apakah Bapak sudah mengantisipasi terkait mungkin akan ada kejadian massal demo kerusuhan di berbagai tempat Pak? Apakah sudah mengantisipasi hal tersebut? Kami sudah mengantisipasinya dengan menurunkan harga-harga produk atau ya pokoknya harga-harga pangan penduduk lah ya. Oke. Jadi udah diturunkan semua sesuai dengan yang ada. Oke, ini sudah di penghujung wawancara. Pada intinya ekonomi sedang merosot, habis itu juga keamanan kota sedang diperketat ya. Dengan anggota-anggota kepolisian yang ada, ayo sama-sama kita warga Indoku menjaga keamanan, menjaga kedamaian kota dengan mematuhi peraturan yang ada. Dan ya mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih Bapak Don K, Bapak Keledai, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sama-sama pendengar langsung ya yang telah hadir di sesi Newsroom Live kali ini. Saya Almiro McMahon, terima kasih telah menyaksikan wawancara kali ini. Oke, mantap. Oke, Pak, terima kasih.